wabarakatuh. Bagaimana kabar ini Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Aduh, bersyukur sekali nih Pak Ustadz, kita sedang berkumpul-kumpul di sini. Tadi melihat Pak Ustadz lewat, langsung aja dia dipanggil di sini. Nggak apa-apa kan Pak Ustadz, waktunya diminta sebentar? Ya. Baiklah. Baik para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah ya. Ya, subhanallah, kali ini kita berjumpa lagi dalam acara Mutiara Dakwah. Dan alhamdulillah hari ini juga kita sudah kedatangan Ustadz Hari Rijal sebagai pimpinan Majelis Hikmah Pondok Indah beserta teman-temannya. Tentunya ini sudah hadir juga ada Ustadz Hadi Muslana selaku qori kita ya. Assalamualaikum. Baik para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, hari ini kita ada satu perbincangan yang nampaknya akan menarik sekali, karena satu tema ini benar-benar akan membawa kita menuju surga, insya Allah. Mudah-mudahan kalau nih kita melaksanakannya dengan baik, yaitu dengan taubat, insya Allah. Baik Pak Ustadz, ya seperti yang saudara sampaikan, setiap manusia pasti punya kesalahan, pasti punya hilaf nih Pak Ustadz ya. Dan bagaimana kita bisa menghapus kesalahan tersebut, tentunya salah satunya dengan cara taubat Pak Ustadz. Nah, kita ingin tahu penjelasan dari Pak Ustadz lebih lanjut nih Pak Ustadz, silakan. Iya. Bahkan taubat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada orang yang sudah beriman pun, Allah masih menyuruh untuk bertaubat. Kenapa? Karena ketika manusia sudah merasa mengaku dirinya beriman, tidak ada jaminan bahwa manusia tersebut tidak berbuat salah. Jadi ketika ada manusia berbuat salah, maka itulah manusiawi. Tapi dengan catatan, ketika telah berbuat salah, dia introspeksi dan tidak mengulangi kesalahan lagi. Nah, Allah menyuruh kita sebagai orang yang beriman untuk bertobat, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8. Silahkan Khari dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya wal-ladhina amanu ma'ahu nurum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna
innaka ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah Pak Ustadz, baru saja tadi kita dengarkan Quran Surat At-Tahrim ya, ayat 8 yang mengisyaratkan kita untuk melakukan sebenar-benarnya taubat nih ya Pak Ustadz. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi orang yang bilang, taubatnya taubat sambal nih. Tentunya harus diperjelas nih hal ini Pak Ustadz, silahkan. Iya, jadi ada istilah di kalangan kita, ketika ada orang yang bertobat, maka ada yang ngenye. Dia menimpalin, paling tobatnya sambal, gitu kan? Artinya, iya dia ngaku tobat, tapi setelah itu dia melaksanakan lagi. Nah, ini tidak. Yang dimaksudkan oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah, yang tertera dalam surat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, yaitu taubat yang benar-benar dilakukan oleh seorang pendosa, seorang ahli maksiat, dengan cara-cara satu, yang bersangkutan harus benar-benar meninggalkan kemaksiatan itu. Jadi yang terbiasa dengan maksiat ria, judi misalnya, minuman keras umpamanya, koruptor kebiasaannya, kalau kita mau tobat, tinggalkan itu semua. Dan itu syarat mutlak, harus meninggalkan kemaksiatan yang biasa dia lakukan. Dan yang kedua, syarat yang kedua, agar taubat kita benar-benar diharapkan oleh Allah sebagai taubatan nasuha, yang kedua adalah harus menyesali perbuatannya. Menyesal kenapa kemarin kita bermaksiat kepada Allah. Bahkan ketika datang keheningan malam, dia mau bermunajat dengan Allah. Al-buka'u indan nadam, meneteskan air mata, menyesal di hadapan Allah, bersimpuh di hadapan Allah, menyesali perbuatannya dengan sebenar-benarnya penyesalan. Inilah yang kedua yang harus dilakukan oleh orang yang ingin mendapatkan taubatan nasuha. Dan yang ketiga, syarat yang harus dilakukan oleh seorang pendusta, seorang yang ahli maksiat, andaikan dia benar-benar ingin bertaubat, taubatan nasuha, maka dia harus ada di dalamnya bertekad untuk tidak berbuat maksiat lagi. Tekadkan dalam diri kita, tekadkan dalam orang yang mau bertaubat, mulai saat ini kita tidak akan mengulangi perbuatan apa yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.